Pada hari Selasa, 26 November 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dengan tema pembuatan kompos dari sampah organik. Acara ini dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh petugas serta pegawai dari dinas tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara mengelola sampah organik menjadi kompos yang berguna bagi lingkungan sekitar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Bapak Masrai Saufajar Nejar, SPMP. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan pentingnya upaya pengelolaan sampah, terutama sampah organik, yang dapat membantu mengurangi volume sampah di TPA sekaligus memberikan manfaat langsung bagi lingkungan melalui pembuatan kompos. Kepala Dinas berharap kegiatan ini dapat memberi wawasan baru bagi seluruh peserta tentang pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan ramah lingkungan. Setelah sambutan pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai cara pembuatan kompos yang dipandu oleh Bapak Syarif Fadilah, SP, seorang ahli dalam bidang pengelolaan sampah organik yang juga seorang penyuluh pertanian dari BPP Amuntai Selatan. Bapak Syarif menjelaskan secara rinci tentang konsep dasar komposting dan bagaimana sampah organik, seperti sisa sayuran, daun kering, dan limbah makanan, dapat diubah menjadi pupuk yang berguna untuk tanaman. Pada kesempatan itu, Bapak Syarif juga mengenalkan sebuah aplikasi yang sangat berguna dalam proses pembuatan kompos, yaitu kalkulator organik kompos, Klik Kompos. Aplikasi ini membantu peserta dalam menentukan takaran bahan yang diperlukan, serta memantau proses komposting agar menghasilkan kompos yang berkualitas. Dengan adanya aplikasi ini, proses pembuatan kompos menjadi lebih terukur dan efisien. Pembuatan pupuk kompos perlu kehati-hatian dalam pencampuran bahan yang digunakan agar bisa menghasilkan pupuk kompos yang bisa digunakan. Untuk memudahkan petani atau masyarakat membuat pupuk kompos PPL dari BPP Amuntai Selatan, Syarif Fadilah SP memiliki inovasi membuat aplikasi Klik Kompos yang bisa diunduh di Play Store secara gratis. Inovasi ini juga mengantarkan Syarif Fadilah menerima penghargaan terbaik kedua pada inovasi kategori masyarakat pada ajang Kalsel Inovasi Award 2024. Syarif mengatakan, aplikasi ini bisa mempermudah siapapun yang ingin membuat kompos dengan takaran yang tepat. Klik Kompos Organik adalah kalkulator kompos organik yang memberikan takaran sesuai dengan bahan dasar yang ingin dijadikan pupuk kompos. Sejauh ini kegagalan pembuatan pupuk kompos adalah pencampuran bahan pembuatan yang tidak sesuai. Komposisi yang digunakan bukan hanya dengan ukuran berat seperti yang biasanya, karena tidak semua petani yang ingin membuat kompos memiliki timbangan. Ada takaran dalam bentuk karung atau ember sehingga lebih mudah. Penghitungan komposisi pembuatan pupuk kompos sejauh ini masih untuk yang menggunakan bahan kotoran sapi, eceng gondok, sekam padi, abu sekam, dedak dan kotoran ayam. Dengan pencampuran dan takaran yang tepat pupuk kompos baru bisa jadi, jika terlalu basah akan membuatnya busuk dan gagal, katanya. Aplikasi ini selain untuk menghitung takaran juga dilengkapi dengan tata cara pembuatan, tahap demi tahap diterangkan dengan jelas, sehingga tidak salah dalam pembuatan pupuk kompos. Untuk membuat kompos yang berguna bagi tanaman, kita dapat memanfaatkan berbagai bahan organik yang mudah ditemukan di sekitar kita. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kompos. Kotoran sapi setengah ember. Kotoran sapi adalah bahan utama dalam proses pembuatan kompos. Selain kaya akan nitrogen, kotoran sapi juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, serta memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Bahan yang kedua, sampah organik setengah ember. Sampah organik yang berasal dari sisa-sisa sayuran, buah-buahan, atau bahan-bahan alami lainnya akan memberikan keberagaman dalam kompos, memperkaya kandungan hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Bahan yang ketiga, sekam padi 1 ember.
Sekam padi yang sudah tidak terpakai akan membantu menciptakan keseimbangan antara bahan yang mengandung nitrogen, seperti kotoran sapi dengan bahan yang kaya karbon, sehingga proses penguraian berjalan lebih baik. Sekam juga memiliki tekstur yang baik untuk sirkulasi udara di dalam tumpukan kompos. Bahan yang keempat, dedak seperempat ember. Dedak memiliki kandungan karbon yang tinggi dan membantu menyeimbangkan kelembaban dalam tumpukan kompos. Dedak juga berperan dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Bahan yang kelima, dekomposer 50 ml. Dekomposer adalah mikroorganisme yang membantu memecah bahan-bahan organik menjadi kompos yang kaya akan unsur hara. Dengan menambahkan dekomposer, proses pengomposan akan lebih cepat dan efisien. Bahan yang keenam, gula 5 sendok makan. Gula berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang ada dalam dekomposer. Dengan menambahkannya, mikroorganisme dapat bekerja lebih cepat untuk menguraikan bahan-bahan organik menjadi kompos. Langkah-langkah pembuatan kompos. Siapkan wadah atau tempat untuk membuat kompos, bisa menggunakan tumpukan tanah atau wadah tertutup agar proses penguraian lebih cepat. Campurkan semua bahan yang telah disiapkan secara merata. Kotoran sapi, sampah organik, sekam padi, dan dedak. Tambahkan dekomposer dan gula ke dalam campuran bahan tersebut, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tumpukan kompos memiliki kelembaban yang cukup, tidak terlalu basah atau terlalu kering. Setelah bahan tercampur dengan baik, peserta belajar untuk mengatur suhu dan kelembapan kompos agar proses dekomposisi berjalan optimal. Mereka juga diberi tips tentang bagaimana mengatasi masalah yang sering muncul dalam pembuatan kompos, seperti bau yang tidak sedap atau kompos yang terlalu basah. Dalam kesempatan ini, Bapak Syarif menjelaskan bahwa kesabaran sangat diperlukan dalam proses ini, karena kompos yang baik membutuhkan waktu dan perhatian yang tepat. Namun, hasil akhirnya berupa pupuk organik yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, akan sangat bermanfaat bagi tanaman dan lingkungan sekitar. Selama pelatihan, para peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung cara pembuatan kompos. Mereka diajarkan untuk memilah sampah organik, mencacah bahan-bahan tersebut, dan kemudian mencampurkannya dalam komposter dengan perbandingan yang tepat. Bapak Syarif mengingatkan pentingnya menjaga kelembapan dan suhu kompos agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Peserta juga diberi pemahaman tentang pentingnya pengadukan kompos secara berkala untuk mempercepat proses dekomposisi. Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Mereka sangat aktif dalam bertanya dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya dilihat dari penyampaian materi, tetapi juga dari partisipasi aktif peserta yang menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Peserta juga diajak untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola sampah organik di tempat kerja dan rumah. Beberapa peserta berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka telah mencoba membuat kompos sebelumnya, namun kurang berhasil karena tidak tahu cara yang benar. Diskusi ini memberikan wawasan tambahan bagi peserta lain tentang cara mengatasi masalah yang sering ditemui dalam proses pembuatan kompos. Acara ditutup dengan harapan yang kuat agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola sampah organik di rumah atau kantor. Para peserta diingatkan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kenyamanan di sekitar kita. Pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata yang akan membantu mengurangi beban sampah di lingkungan masing-masing. Dengan berakhirnya kegiatan penyuluhan ini, seluruh peserta kembali ke tempat kerja mereka membawa pengetahuan baru dan semangat untuk menerapkan cara pembuatan kompos dalam keseharian mereka. Tindakan kecil seperti memisahkan sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tanah dan mendukung keberlanjutan pertanian. Kompos yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti tanaman di kebun, taman kantor,
atau bahkan untuk keperluan pribadi. Kegiatan ini bukan hanya memberikan solusi praktis dalam pengelolaan sampah, tetapi juga bertujuan untuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan. Setiap tindakan sederhana yang dilakukan, seperti mengelola sampah organik dengan baik, memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan planet kita. Mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap individu untuk mewujudkan dunia yang lebih bersih dan hijau. Di masa mendatang, diharapkan semakin banyak pihak yang terinspirasi untuk bergabung dalam gerakan ini. Gerakan pengelolaan sampah organik yang berbasis pada kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan akan semakin berkembang, memperluas dampaknya, dan mengajak lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi. Semoga dengan langkah-langkah sederhana namun berdampak besar ini, kita semua bisa turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan ramah lingkungan. Demikian reportase dari kami tim Srikandi BPP Amuntai Selatan. Terima kasih.